bahwa yang saya jelaskan berarti sudah dipahami gitu. Dan kalau memang ada yang masih belum paham, kita akan jelaskan ulang begitu ya. Oke, kanal jenis apa yang berperan dalam potensial aksi? Ada yang cuma jawab kanal voltase ya, padahal di dalam kurung saya udah bilang di belakang, saya mintanya 2 ya. Kalaupun mau nyebutin cuma kanal voltase, udah bener nggak? Kanal voltase kan ada beberapa macam ya. Nah, kanal apa ini yang berperan? Kanal kalsium? Bukan, ya kan? Natrium dan kalium. Iya, kanal voltase natrium dan kalium. Dan ingat, kalau cuma jawab kanal natrium dan kalium, benar nggak? Nah, karena ada kanal bocor kan? Iya. Ada bocor natrium, kanal bocor kalium. Jadi nggak cukup cuma bilang ionnya aja ya, atau kanal voltase saja. Karena ada kanal voltase yang lain. Jadi lebih spesifik lagi, saya mintanya 2 kanal voltase natrium dan kalium. Kalaupun mau jawab kanal NaK ATPase, benar atau enggak? Ada yang udah lihat video dari SFN di YouTube? Sudah. Ya, itu kan ada gambarnya ionnya rush masuk gitu ya. Terus kemudian kenapa dia nanti hiperpolarisasi, karena mungkin gambar bergerak itu akan lebih paham daripada gambar yang diam gitu ya. Baiklah, kalau misalnya itu kita perjelas lagi ya. Jadi ini sirkuit yang kemarin adanya di sini ya. Nah, kita jelaskan kemarin kan sudah bahas tentang potensial berjenjang ya. Entah itu adalah potensial reseptor atau potensial postsinaptik. Tunggu, ini chat apa? Oke, Mbak Dilia. Nah, terus kemudian kita bahas potensial aksi ya. Potensial aksi impuls mulainya di akson hilok ya. Ya, dikonduksikan di sepanjang syaraf ya, sepanjang akson. Lalu kemudian nanti berakhir di potensial di ini akson terminal. Ya. Jadi ada ambang batas. Nah, ini yang kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau potensial berjenjangnya itu mencapai ambang batas, barulah akan terjadi potensial aksi. Ada yang tahu apa istilahnya untuk potensial aksi yang mesti mencapai ambang batas ini? Apa istilahnya? Kalau nggak nyampe, ya nggak terjadi. Kalau dia sampai, maka akan terjadi dan pasti terjadi. Coba dok. Ya, apa Mas Reza? Or non bukan dok? All or none ya? Ya, all or none. Jadi enggak iya kebentuknya ya, atau enggak sama sekali. Jadi kalau enggak ada ambang batas, tidak mencapai ambang batas nambah positif 15, maka tidak akan terjadi potensial aksi. Ya, dan kalau sudah terbentuk maka tidak bisa dihambat gitu. Kecuali sampai dia berakhir di akhir aksonnya tadi ya. Jadi dia pasti akan muncul. Nah, all or none. Kalau ambang batasnya nih ya, threshold melebihi dari stimulusnya melebihi dari ambang batas, terbentuknya nambahnya tidak hanya positif 15, nambahnya misalnya lebih dari itu. Misalnya positifnya jadi positif 20 ya, sehingga di sini jadi minus 50. Mungkin jadinya terbentuk 2 atau 3 potensial aksi. Kalau misalnya nambahnya lebih banyak lagi, misalnya positif 40 begitu ya, sehingga nanti ini naiknya ambang batasnya ya sampai ke positif, kan nambahnya positif 40 ya, terus jadinya jadi minus 30. Nah, berarti mungkin terbentuknya 10 potensial aksi. Jadi yang bertambah adalah frekuensinya. Ya. Oke. Nah, jadi fase dari potensial aksi tidak seperti yang kemarin ya. Kalau potensial berjenjang ada berapa tipe kemarin? Depolarized dan hyperpolarized ya. Dipolarisasi atau hiperpolarisasi. Adanya cuma ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, sedangkan kalau potensial aksi ini ada beberapa fase ya. Fase yang depolarisasi, kemudian ada
repolarisasi. Nah, ini repolarisasi adalah ketika dia kembali, ya, berusaha potensial membrannya itu kembali ke posisi dia saat istirahat. Nah, berarti itu bisa aja datang dari atas dan dari bawah ya. Nah, ini repolarisasi ada dua. Ini kembali ke potensial membran istirahat dan ini. Ini kelihatan juga ya, ini ada naik. Ini juga adalah fase repolarisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, yang merah repolarisasi positif atau negatif? Negatif. Negatif, ya, karena dia turun. Sedangkan ini sebenarnya adalah repolarisasi positif, tapi biasanya buku nggak bilang, ya. Yang ditunjuk itu biasanya hanya depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, udah selesai. Padahal setelah terjadi hiperpolarisasi ini, tentu dia harus kembali benar ke potensial membran istirahat, ya kan? Nah, jadi ada dua sebenarnya repolarisasi di sini, positif dan negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang saya mau minta Mbak Laksmita ya, coba dijelaskan bagaimana proses yang terjadi mulai dari yang stimulus ini datang. Ceritanya ini adalah potensial reseptor. Nah, monggo berikan contoh bagaimana prosesnya terjadi. Nih stimulus datang. Mulai dari contoh stimulusnya, contoh terjadinya di mana, ya. Monggo. Kemarin udah banyak kan saya kasih contoh. Ya, bentar Bu. Jadi kan di sini stimulus dimulai misal kayak kita Oke, saya mau pilih deh. Misalnya stimulus tekanan. Nah, ada di kulit. Nah, coba ceritanya gimana lagi selanjutnya? kan ada stimulus tekanan dari sini di kulit, terus nanti apa ya gimana? Ada yang mau bantu Mbak Laksmita? Ya, silahkan. Jadi stimulusnya itu masuk, dia misalnya stimulusnya itu besarnya plus 15, jadi dia masuk ambang threshold. Nah, di situ terjadi pembukaan kanal natrium. Nah, terus masuk dan dia akhirnya akan membuka kanal voltase. Ya, terjadi di sini terjadilah depolarisasi. Nah, setelah Belum Mas, sebelum ke sana, cerita yang stimulus datang kan belum selesai. Apa yang terbuka, apa yang masuk gitu. Yang cerita kuliah kemarin, stimulus tekanan, lalu kemudian kanal kemarin ada berapa tipe? Ada 4 kan? Kanal bocor, ligan, terus voltase, terus mekanik ya. Nah, ini kanal mana yang kebuka kalau ada stimulus tekanan? Ligan atau mekanik ya, Dok? Mekanik biasanya ya. Kalau ligan kan harus ada neurotransmitter yang nempel ya. Nah, itu kan seringnya di postsinaptik. Nah, misalnya di stimulus tekanan ya. Terus kemudian akan membuka kanal gerbang mekanik. Nah, kalau yang terbuka kanal gerbang natrium berarti natrium masuk. Nah, sehingga kalau cukup kuat stimulusnya, ya kan? Depolarisasi, Dok. Ya, terjadi potensial reseptor tipe yang
depolarisasi. Itu loh maksud saya yang pengen cerita lengkapnya ya. Harus ada kata-kata bahwa stimulus tersebut cukup kuat ya. Cukup kuat untuk membuka banyak kanal natrium sehingga nanti naik positif 15 ya. Entah itu kanal natriumnya cukup banyak yang terbuka atau kanal natriumnya lama terbukanya. Kebayang nggak? Ya. Yang terbuka hanya 1 atau 2 kanal, tapi kebukanya lama sehingga rush dari natrium masuk jadi banyak gitu ya. Ada banjir gitu. Nah, tapi kemudian kalau terbukanya 10, walaupun dia terbukanya sebentar, kan tetap banyak natrium yang masuk. Kebayang ya? Itu ceritanya di potensial reseptor. Ya. Nah, lalu selanjutnya, nih ya, dia udah sampai ke ambang batas. Makanya sifat all or none-nya muncul. Ya. Maka ketika sudah sampai ke bagian, kalau ini ceritanya adalah di neuron gitu ya, di akson hillock, nah, dia akan terbuka di sana mulai kanal natrium. Ya, kanal natrium terbuka 1, natrium masuk ya kan? Nah, dengan dia berjalan di sepanjang akson, dia akan membuka kanal-kanal natrium lainnya. Jadi ini istilahnya adalah positive feedback. Ya, ketika sudah muncul satu stimulus, maka akan cara beruntun ya, kanal-kanal lain akan terbuka. Gitu. Jadi ada positive feedback. Kalau si potensial berjenjang, ada nggak positive feedbacknya? Oh, dengan terbukanya kanal natrium ini akan membuka kanal-kanal natrium yang lain. Nggak pernah dengar kan? Kemarin saya jelasin kayak gitu. Ya. Nah, dia semuanya tergantung pada stimulusnya. Oke? Nah, lalu kemudian karena makin banyak kanal natrium terbuka, akhirnya ini dia naik. Ya. Karena positif yang banyak masuk. Sampai akhirnya kenapa dia berhenti? Apa penyebabnya? Kenapa dia berhenti sampai ke puncak positif 30 ini? Jenuh, Dok. Iya, Jenuh. natriumnya sudah Ya. jenuh dalam sel. Ya, selnya jenuh terhadap natriumnya. Ya, ya kayak manusia juga bisa jenuh ya. Jadi akhirnya untuk kembali lagi ya ke awal, kanal voltase kalium ya akan terbuka. Ya. Nah, sifat kalium kemarin adalah keluar ya kan? Menuruni gradien konsentrasinya karena dia banyak di dalam. Dia akan keluar. Nah, apa sebabnya kok terjadi after hiperpolarisasi? Kok kebablasan nih? Ini kan potensial membran istirahatnya di sini. Kenapa kok lebih negatif lagi? Lambatnya penutupan kanal kalsium. Iya, betul. Lambatnya ya penutupan kanal kalium. Oke, jadi jangan sampai salah. Ya, lambatnya penutupan kanal kalium. Jadi kalium ini sering, kok saya pikir kok sering bikin ini ya, tapi memang itu adalah sifatnya dia ya, kayak kanal bocornya lebih banyak ya. Kalau kanal voltasenya malah lambat nutupnya gitu. Jadi si kalium ini sering membuat bertingkah dia di syaraf ya. Nah, terus kemudian di sini after hyperpolarizing lalu ada repolarisasi yang positif. Nah, sepanjang proses potensial aksi ini sebenarnya NAK ATPase itu kerja ya. Dia kerja. Tapi yang proses yang mana? Yang ketika NAK ATPase itu nggak bisa mengejar ketertinggalan, nggak bisa mengimbangi kerja dari kanal voltase. Pada fase yang mana? Ingat, karena NAK ATPase akan mengeluarkan natrium dan memasukkan kalium kan? Nah, pada fase yang mana? Yang dia nggak bisa keep up, nggak bisa ngejar. Dia kerja terus sebenarnya. Depolarisasi, Dok. Depolarisasi, betul ya. Pada fase depolarisasi, karena dia kan berusaha mengeluarkan natrium, ya. Tapi pada fase depolarisasi natrium itu masuk banyak banget. Jadi dia nggak bisa apa-apa di sana, walaupun dia tetap ngeluarin 3 natrium, ya kan?
kontribusi NAK ATPase itu hanya minus 2 milivolt dengan kerjanya dia, ya, kontribusinya. Jadi nggak sebanding ya. Padahal kalau masuknya natrium dengan kanal voltase itu nambahnya berapa nih? Minus 55 sampai ke 30. Nambah positif berapa? Tinggal tambahin ya. 85. 85. 85. Ya, 85. Jadi nggak bisa ya NaK ATPase mengimbangi dari masuknya natrium yang ada di sana. Gitu. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, ada nanti namanya periode refraktori ya. Nah, ini ada gambarnya, ada batasnya gitu ya. Nah, ini adalah periode refraktori yang kita sebut dengan absolut ya. Sedangkan yang setelahnya ini adalah periode refraktori yang relatif. Nah, ada yang sudah baca? Apa maksudnya? Mbak Ayu, coba Mbak Ayu. Udah baca Mbak Ayu? Yang apa ya, Dok? Periode Maaf, Dok. refraktori. Belum baca, Dok. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Ini gambarnya ya. Nah, makanya ada animasi itu seharusnya jadi lebih paham ya. Ini pada saat posisinya istirahat, ya, resting state. Jadi ini kanal natrium, ya. Terus kemudian pintunya kelihatan ada 2. Pintu pertama dan pintu kedua. Sedangkan kalau kanal kalium, ya, kalium itu pintunya hanya 1. Nah, ketika fase yang depolarisasi, nah ini pintu dalamnya kebuka ya. Jadi kalau pertanyaannya, kapan pintu dalam natrium itu menutup? Nah, ini gambarnya ada di bawah. Ya. Pada fase repolarisasi. Ya. Jadi perhatikan ini pintu luarnya tertutup, pintu dalam terbuka ya. Pada fase depolarisasi dua-dua pintunya terbuka. Ya harus terbuka, kalau enggak gimana natrium masuk, ya kan? Nah, natrium masuk. Nah, ketika dia sudah jenuh, maka yang menutupkannya adalah bagian dalam. Jadi puncak dari depolarisasi itu kenapa natriumnya berhenti masuk? Karena pintu dalamnya nutupin. Ya, tapi pintu luarnya masih terbuka. Oke? Nah, terus kemudian pintu dalam kalium, pintu kalium ya cuma 1. Pintu kaliumnya terbuka sehingga kalium keluar. Nah, pada saat akhir dari potensial nih ya, potensial aksi. Nah, ketika kanal kaliumnya ini masih terbuka, ya, dia kan after hiperpolarisasi gitu ya. After hiperpolarisasi, yang pintu luar menutup, yang pintu dalamnya terbuka. Proses ini penting sekali ya, bagaimana penggantian kanal ya, kanal aktivasi dan inaktivasi ya, gate inactivation. Jadi ini yang membuat kanal ini tidak aktif, ini yang membuat kanalnya aktif begitu ya. Ini penting sekali penggantiannya untuk terjadinya potensial aksi kembali. Begitu ya. Jadi ketika masih prosesnya seperti ini, dia masih tertutup bagian dalamnya, bisa nggak neuronnya dirangsang lagi? Enggak ya, Dok. Nggak bisa, ya. Karena dia masih jenuh di dalam sini. Ketika sudah dikeluarkan oleh pompa NaK ATPase, sudah cukup banyak yang keluar gitu ya, natriumnya, barulah pintu dalamnya ini, nah ini jadi sepertiga di sini ya, barulah pintu dalamnya terbuka. Nah, ini bisa dirangsang lagi neuronnya. Nah, itu yang disebut dengan periode. Ini ada banyak buku, nanti ada banyak gambar, beda-beda gambar, tapi pasti selalu ada kanal inaktivasi dan kanal aktivasi. Ya, bisa perhatikan di sini. Jadi monggo mau baca buku yang mana, penjelasannya ya sama. Ya, oke.
periode refraktori malah di sini. Nah, ini periode ketika stimulus bahkan yang paling kuat sekalipun ya, itu tidak akan bisa menimbulkan potensial aksi. Nah, ini mulai dari firing level di sini ya. Nah, sampai ke sepertiga dari repolarisasi. Ya, repolarisasi negatif. Nah, karena ini kanal natriumnya lagi tertutup bagian kanal inaktivasinya, ya. Setelah itu barulah ada periode refraktori yang relatif. Nah, ketika datang stimulus yang lebih kuat dari normal, nah itu dapat memunculkan potensial aksi. Jadi kalau misalnya dia baru turun ya, turun misalnya di sini sampai negatif 30 gitu ya. Sampai negatif 30. Datanglah suatu stimulus, kan sebenarnya thresholdnya positif 15 ya, nambahnya positif 15. Tapi ini potensial aksinya baru nyampe di sini. Datang lagi stimulus yang lebih kuat daripada positif 15 tadi, datangnya adalah positif 40. Itu kan supra threshold ya, di atas threshold. Nah, dia karena sudah melewati sepertiga repolarisasi dan ini adalah periode refraktori relatif, maka dapat terbentuk potensial aksi di ujung sana, di pangkal. Ini kan tadinya udah sampai di ujung gitu ya, di ujung. Nah, terus kemudian bisa muncul lagi potensial aksinya. Jadi kebayang ya, kalaupun ada potensial aksi stimulus yang kuat tadi ya, kalau misalnya firingnya baru sepertiga dari repolarisasi, maka tidak bisa terstimulasi si neuronnya. Bisa dipahami? Harus lebih kuat dari normal ya. Nah, ini periode refraktori yang absolut, ini periode refraktori yang relatif tadi. Oke, nah sekarang saya mau setiap orang menjelaskan bagaimana perbedaan. Nah, ini bagaimana perbedaan antara potensial berjenjang dan potensial aksi? Siapa yang pertama nih paling mudah? Saya, Ya, silahkan. kalau bagian lokasinya, kalau pada gradient potensial dia terjadi pada badan soma dan dendrit. Sementara kalau potensial aksi dia terjadi dari akson hilok tersebut sampai di bagian akson tersebut, sampai akhir akson terminalnya itu. Oke, jadi itu ya dari peristiwanya, potensial berjenjang. Nah, kemudian yang kedua. Saya dokter. Ya, silahkan. Jadi mengenai jarak pada potensial berjenjang ini, jaraknya itu pendek atau dekat hanya dari soma menuju ke akson hilok, yaitu sekitar 0,1 sampai 1 mm. Nah, pada potensial aksi, itu dia jaraknya panjang, mulai dari zona trigger akson hilok sampai ke sepanjang akson. Bisa mulai dari beberapa milimeter sampai beberapa meter gitu. Ya. Oke, thank you Mbak Dini ya. Jadi ini kelihatan ya gambarnya ya. Pendek aja kalau dari potensial berjenjang. Kalau potensial aksi bisa panjang bermeter-meter, bisa sampai ada yang aksonnya itu panjangnya 1 meteran. Nah, terus kemudian yang Saya dok, ketiga, silahkan. kalau yang ketiga itu kan dari segi ukuran amplitudo, potensial berjenjang atau gradient potensial itu dia bervariasi, sedangkan pada potensial aksi sama, tetapi yang meningkat itu hanya frekuensinya aja. Gitu Ya, oke. Wah, udah ditambahin sama Mbak Dwi ya, meningkatnya frekuensinya. Oke. Nah, ini ada kata-kata, nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi dia akan berkurang dengan jarak. Jadi dengan bertambahnya jarak, makin panjang jaraknya, maka dia akan berkurang amplitudonya. Sedangkan kalau potensial aksi itu tidak berkurang dengan jarak. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya siapa? Izin dok. Ya, silakan. Untuk perbedaan berikutnya tentang stimulus yang berfungsi untuk menstimulus pembukaan kanal pada potensial berjenjang ini distimulasi oleh neurotransmitter khususnya secara kimia dan
stimulus sensorik atau tekanan, suhu, kemudian cahaya contohnya. Sedangkan pada potensial aksi, stimulus lebih dipengaruhi dan membuka kanal voltase yang menyebabkan depolarisasi dan triggernya. Dipicu oleh potensial berjenjang ya, yang mencapai ambang batas gitu ya. Jadi tergantung pada voltase yang dibentuk oleh potensial berjenjang. Jadi potensial aksi tidak akan terjadi kalau nggak ada potensial berjenjang ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Ini apa tadi udah saya jelasin nih. Ya, silakan. Kalau yang berjenjang itu nggak ada positive feedback-nya. Kalau yang potensial aksi itu ada. Jadi dia saat kanal voltasenya dia terbuka dan masuk, dia akan membuka kanal-kanal yang lain. Oke, jadi itu yang disebut dengan positive feedback cycle ya. Yang selanjutnya? Yuk, ini. Boleh coba dok. Ya. Kalau yang repolarisasinya itu di kanal potensial aksi berjenjang, dia terjadi stimulusnya itu ketika stimulusnya udah terjadi, ketika stimulusnya sudah selesai, maka dia akan mengalami repolarisasi. Kalau yang di potensial aksi, stimulusnya itu akan terjadi ketika kanal natriumnya itu inaktivasi dan kanal natriumnya yang aktif atau yang kebuka. Bukan stimulus ya, repolarisasinya. Iya, Jadi repolarisasinya. kemarin ingat ya bahwa kalau potensial berjenjang yang naik ke atas adalah depolarizing ya kan? Terus kemudian yang turun ke bawah itu adalah hyperpolarizing. Baik depolarizing ketika dia sudah sampai puncak maupun hyperpolarizing ketika dia sampai di lembahnya itu tadi, pasti akan diakhiri dengan repolarisasi. Ingat apa tadi pengertian repolarisasi? Kembalinya apa ya tadi? Milivoltnya membran kembali ke posisi istirahat. Potensial membran kembali ke posisi saat istirahat, ya kan? Nah, istirahatnya kan minus 70 milivolt. Yang tadi ya potensial berjenjangnya nyampe positif, nambah positif 15 begitu ya. Nah, kan udah sampai puncaknya minus 55. Tentu dia akan kembali lagi kan? Kembali lagi. Nah, begitu juga dengan hyperpolarizing. Misalnya dia nambah negatif 20 berkurang negatif 20 menjadi lebih negatif. Kan dia turun, ya. Nah, kapan dia kembali ke potensial membran istirahat? Syaratnya ini tadi, ya. Terjadi ketika stimulus itu sudah tidak ada. Jadi ketika stimulus itu masih ada, dia masih akan tetap mendatar begitu. Paham? Ya. Nah, sedangkan jadi dia tidak tergantung pada voltase. Jadi tergantung pada stimulus. Sedangkan potensial aksi tadi kan terjadi repolarisasi kan? Nah, kapan mulainya repolarisasi? Ketika pintu Atau inaktivasi natrium. Inaktivasi ke natrium terbuka. Pintu inaktivasinya aktif ya kan? Nah, bukan terbuka, malah dia menutup lubang ya kan? Lubang dari kanal voltase natrium. Dan terbukanya kanal voltase kalium. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Jadi ya kemarin itu yang ketinggalan ya saya jelasinnya. Potensial berjenjang setelah terjadi depolarizing dan hyperpolarizing pasti akan ada proses repolarisasinya. Kalau potensial berjenjang tipe depolarisasi, maka repolarisasinya positif apa negatif? Negatif loh. Negatif ya. Sedangkan hyperpolarizing repolarisasinya tipe positif karena dia naik. Iya. Ya kan? Positif. Silahkan kalau misalnya masih belum paham, kita jelaskan ulang pelan-pelan gitu ya, biar paham benar semuanya ya. Oke, sumasi. Siapa yang mau jelaskan? Gitu. Ya, silahkan. Iya dong. Perbedaan pada potensial ya.
Jika pada potensial berjenjang itu bisa terjadi sumasi atau saya bahasakan itu adalah penjumlahan stimulus yang berbeda. Kalau yang pertama kita tahu ada stimulasi temporal, itu artinya berarti ada satu neuron presinaps itu memberikan stimulus terhadap satu neuron postsinaps juga, tapi berulang dan di waktu yang berdekatan. Tapi kalau stimulasi yang spasial itu berarti kan ada banyak neuron presinaps yang akan memberikan stimulus terhadap satu neuron postsinaps. Sedangkan pada potensial aksi itu tidak terjadi. Jadi fenomenanya adalah ya atau tidak. Ya, bisa dipahami ya. Kalau di sini tidak ada sumasi, ya. Jadi memang all or none aja, ya. Oke, tentang ini fungsi. Siapa yang mau jelaskan tadi? Monggo, siapa yang belum? Baca dulu dok, bisa jelasin. Ini EPSP sama IPSP, ya. Gimana? Izin bertanya dok, di slide sebelumnya untuk yang poin pertama sekali tentang lokasi dari ini slide sebelumnya dok, mohon maaf. Ya. Ya, untuk di lokasi terjadinya graded potensial berjenjang dan aksen potensial, jika dikaitkan dengan tipe-tipe neuron pada pertemuan kedua, kalau tidak salah ya dok. Ya. Di situ kan karena ada bipolar, itu ya, bipolar, multipolar gitu ya mbak ya? Iya, yang sel satelit itu dok. Itu ya. kan kalau nggak salah somanya di tengah ya dok. Betul nggak sih ya? Somanya di tengah, kemudian dia aksennya tuh panjang. Di situ berarti apakah dia hanya terjadi graded potensial atau potensial aksinya juga bisa terjadi? Oh iya. Nanti kita ke sana ya Mbak Harni ya. Oke, setelah ini. Soalnya kan harus ganti slide. Ya, teman-temannya nggak kebayang yang ditanya Mbak Harni ini yang mana gitu ya. Tadi kepikiran aja. Mohon maaf dok, terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Oke, yang ini nih, siapa yang mau jelasin nih? Mbak Rifda kayaknya belum ya? Belum, dok. Coba ya dok. Ya. Jadi pada saat di potensial berjenjang itu ada dua tipe kan, ada yang eksitasi dan ada yang inhibisi. Pada saat terjadinya eksitasi maupun inhibisi itu jarak sinyalnya itu pendek dibandingkan dengan potensial aksi yang lebih panjang. Nah, pada saat eksitasi ini terjadinya penyebaran depolarisasi itu menyebar di akson hiloxnya. Kemudian bergerak maju menuju ke membran ambang gitu dok. Terus nanti menuju ke potensial aksi. Sedangkan pada saat inhibisi ini terjadinya perbedaannya adalah terjadinya hiperpolarisasi. Sedangkan tadi kan dari eksitasi tadi terjadinya depolarisasi. Kemudian pada saat di potensial aksi sinyalnya kan mengalirnya tuh panjang gitu dan diteruskan ke nervus selanjutnya dok, impuls yang selanjutnya. Benar ya dok? Mohon koreksi dok. Iya nggak apa-apa. Jadi nanti kan terjadinya di dendrit dan soma begitu ya, potensial berjenjang itu. Nah kalau misalnya dia adalah potensial berjenjang yang depolarisasi, nanti dia kan akan mencapai akson hilok begitu ya, akson hilok sehingga akan membuat terjadinya perubahan potensial membran. Nah, itu akan makin mendekati ambang batas sehingga kemungkinan terbentuknya potensial aksi menjadi lebih besar. Tapi kalau yang terjadi adalah IPSP, maka akan terjadi hiperpolarisasi. Nanti kalau sudah menyebar sampai ke akson hilok, maka dia akan malah membuat potensial membran istirahat itu menjauhi ambang batas. Ya kan dia makin turun, ya kan? Nah, menjauhi ambang batas sehingga kemungkinan terjadinya potensial aksi akan menjadi semakin kecil. Begitu, ya. Nah, sedangkan kalau ini short distance ya, kalau potensial aksi itu jaraknya
panjang. Nah, potensial aksi nanti dia akan dikonduksikan di sepanjang akson. Oke, untuk yang nomor 2 terakhir, siapa? Izin menjawab, Dok. Ya, silahkan. Pada potensial berjenjang itu pada eksitatornya itu kanal kimianya, efek dari stimulasi itu kanal kimianya itu terbuka sehingga akan membuat ion natrium masuk dan kalium keluar. Sedangkan kalau misalnya inhibisi itu pada saat ada stimulus itu kanal kimianya terbuka sehingga akan menyebabkan ion kalium yang ada di dalam itu keluar dan ion klorida yang dari luar itu akan masuk. Sedangkan kalau misalnya potensial aksi itu akan membukanya kanal gerbang voltase, Dok. Sehingga Na dan K yang bekerja ya, Dok. Na masuk dan K keluar. Benar nggak, Dok? Oke, ya. Jadi lihat nih di sini ya. Kalau kanal kalium voltase, gerbang voltase dia tidak akan membuka ya selagi ini masih terbuka. Jadi ketika kanal inaktivasi, intinya kanal voltase natriumnya inaktif, barulah kanal voltase kaliumnya aktif. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, terakhir. Boleh coba, Dok? Silahkan. Kalau yang terakhir itu berarti puncak dari membran potensial ya, Dok. Untuk EPSP itu di fase depolarisasinya itu menuju ke 0 milivolt. Kemudian kalau yang IPSP dia hiperpolarisasi menuju ke min 90 milivolt. Jadi dia ke bawah arahnya. Sementara kalau untuk potensial aksi dia nambah pertambahan menuju plus 30 ke 50 milivolt begitu, Dok. Ya, jadi nanti macam-macam ya, tergantung potensial aksi yang terbentuk. Nah, ada beberapa neuron itu nanti puncaknya di positif 30, ada beberapa neuron positif 50. Jadi kalau baca buku beda angka nggak usah bingung, yang penting secara fisiologisnya kalau udah paham kenapa dia sampai ke puncak itu gitu ya. Oke deh. Nah, ini tadi periode refraktori udah. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa dia akan berkurang amplitudonya seiring dengan jarak. Ya, jadi pada membran plasma yang telanjang ini ya, nggak ada selubungnya. Nah, itu voltase itu dapat berkurang, ya, karena tidak ada kanal gerbang voltase di sana, ya. Jadi kalau malah panjang jaraknya, dia akan bocor begitu. Kita tahu bahwa neuron itu kan diisi, bukan isi, sekelilingnya adalah cairan, ya kan, cairan ekstraseluler, ya nggak? Kalau listrik ketemu air gimana? Air itu konduktor atau isolator? Konduktor. Air konduktor ya kan? Mudah sekali. Nah, kalau kalian megang listrik, tangan basah, gimana? Kemungkinan ketemu Allahnya cepat atau lambat? Jadi jangan ya, tangannya jangan sampai basah ya, karena dia konduktor ya. Termasuk sel kita ya. Sel kita itu kan kalau misalnya saraf pun termasuk ya, ada cairan ekstraseluler di sana. Jadi ini ada listrik yang berjalan di sana, tentu dia bocor kan keluar gitu ya. Jadi kalau semakin berjarak dia bertambah jaraknya, maka dia akan semakin kecil voltasenya. Ya. Nah, bagaimana dengan akson yang tidak bermielin? Nah, akson itu kan berarti dia punya kanal voltase, ya kan? Kanal voltase yang kita tahu tadi ada positive feedback cycle-nya, ya. Jadi ketika gerbang ini terbuka, voltasenya nyampe, ya kan? Terbuka lagi kanal-kanal gerbang yang lain sehingga memang voltasenya itu agak berkurang, tapi dia akan dikembalikan lagi ke ukuran awal. Karena akan ada natrium masuk gitu ya, nambah lagi voltasenya begitu. Nah, jadi konduksinya malah berlangsung dengan lambat. Kenapa? Karena kan butuh waktu untuk membuka kanal-kanal itu. Nah, ini kalau aksonnya itu tidak bermielin. Jadi hanya bergantung pada kanal-kanal voltase. Nah, bagaimana dengan akson yang bermielin? Nah, jadi dia tetap punya kanal voltase, tapi ada di antara dari selubung mielin itu tadi.
yang disebut dengan gap junction. Jadi pernah dengar saltatory conduction ya? Jadi seakan-akan impuls syaraf itu berlompatan di antara nodus Ranvier, ya kan? Di antara selubung-selubung syaraf. Mungkin nggak dia loncat-loncat gitu? Kayak di kartun ya, listrik itu loncat-loncat. Nah, sebenarnya bukan loncat-loncat seperti itu ya. Jadi karena ini ada selubung mielin, kalian bayangkan karena ada selubungnya, maka listriknya nggak bocor keluar, ya kan? Listriknya nggak bocor keluar sehingga nanti ukuran voltasenya bisa dipertahankan dan kanal yang terbuka itu yang perlu dibutuhkan untuk menjaga gitu ya voltasenya itu untuk tetap kuat. Cukup yang ada di mielin gap-nya ini tadi. Ya, di nodus Ranvier-nya tadi. Sehingga konduksinya berlangsung dengan cepat. Ya, dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lain ya, berlangsung dengan cepat sekali. Nah, itulah mengapa selubung mielin ini ya, itu akan membuat konduksi potensial aksi akan menjadi berlangsung dengan cepat. Gitu. Jadi bukan dia loncat-loncat di luar dari selubung mielin ya, antar ke nodus Ranvier bukan. Tapi karena dia benar set gitu ya di antara nodus Ranvier-nya tadi. Bisa dipahami? Oke, akhirnya sampailah ke jawaban yang tadi ya soal mini kuisnya. Jadi yang mempengaruhi kecepatan konduksi syaraf adalah jumlah mielinisasi. Semakin tebal dia ya, maka akan semakin cepat konduksinya. Teman-teman pernah lihat sutet itu loh yang kayak bintang ya, tiang listrik. Bandingkan dengan ukuran kabel yang mau ke rumah-rumah. Ya, beda banget ya. Yang di kayak bintang aliran listrik tinggi itu kan bisa sampai sebesar tangan kita gitu ukuran kabel listriknya. Sedangkan yang ke rumah-rumah ya paling sebesar jari. Nah, itu kecepatan konduksinya ya. Kalau lama maka ya bayangkanlah bagaimana kondisi listrik kita ya. Pasti akan sangat mengganggu ya. Kalau misalnya perpindahan antara dari PLTA entah di Gajah Mungkur atau di mana itu nanti nyampe ke sini lambat begitu ya. Nah, itu akan sangat terganggu. Nah, kemudian yang kedua diameternya. Nah, jadi makin besar, nah, jadi dia akan makin cepat. Selain itu luas areanya ya, begitu ya. Sehingga mempercepat propagasi impuls. Nah, terus kemudian suhu. Nah, suhu yang rendah itu akan membuat konduksi syaraf menjadi semakin lambat juga. Nah, ini bagaimana kita bisa memahami intensitas ya? Intensitas stimulus, apakah stimulus itu kuat, apakah stimulus itu lambat gitu ya? Apakah stimulusnya itu lemah, kuat dengan lemah? Karena dari yang pertama saya jelaskan kemarin adalah frekuensi dari impuls yang datang ya. Seperti kemarin saya jelaskan, semakin kuat stimulus, makin dia naik dari atas threshold, maka jumlah potensial aksi akan bertambah banyak sehingga itu nanti yang dibaca oleh otak. Oh, ini stimulusnya kuat begitu. Tapi ada lagi ya, semakin banyak neuron sensoris yang teraktifkan, maka akan semakin membuat tubuh itu bisa memahami ya bahwa ini stimulusnya kuat. Ngerti ya? Kayak kita kena air panas cuma di ujung jari. Mungkin neuron sensoris yang teraktifkan hanya beberapa ratus gitu ya. Tapi kalau kena air panas satu tangan ini, nyeri mana? Tentu lebih nyeri yang satu tangan begitu ya. Karena jumlah neuron sensoris yang teraktifkan pun tentunya mungkin bisa ribuan gitu. Beberapa puluh ribu ya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oke, terus kemudian secara fisiologis ada klasifikasi ya. Nah, ini kemarin yang ditanya oleh Mbak siapa ya kemarin ya yang nanya ya tentang nyeri itu ada Mbak Dini ya, siapa sih? Mbak Yuli dok. Oh iya, nah ini ya maksudnya. Jadi neuron itu ada yang bermielin dan tidak bermielin. Nah seperti tadi sudah saya jelaskan ya, kalau dia bermielin berarti konduksinya makin cepat atau makin lambat? Makin cepat ya. Nah, ini lihat ada yang diameternya 20 mikrometer ya. Dan yang paling kecil ada yang hanya 0,5 mikrometer. Jadi ini sudahlah dia bermielin, diameternya ya, diameternya besar ya, lebar.
Akhirnya kelihatan konduksinya, kecepatan konduksi meter per second loh ini, ya. Bayangkan, meter per second. Jadi 120 meter per detik. Dari satu ujung lapangan bola sampai ke ujung lainnya itu hanya butuh 1 detik. Nah, tubuh kita ini berapa meter panjangnya ya? Jadi kelihatan ya, cepat sekali. Sedangkan yang ini, yang tidak bermielin 0,5 ya, diameternya, nah, kecepatannya 0,5 meter per second. Ya, tetap lumayan cepat ya, setengah meter per detik gitu. Kita lari juga nggak bisa seperti itu ya. Jadi benar-benar syaraf itu kerjanya dalam hitungan milisecond gitu ya. Nah, terus kemudian ini klasifikasi secara umumnya. Ini disebut kalau dia bermelin adalah serabut A. Kalau dia tidak bermelin adalah serabut C. Serabut A nanti dibagi lagi menjadi A, alfa, beta, gamma, dan delta. Sorry, omikron nggak ada di sini ya. Jadi coba sampai si delta ya. Berarti A alfa itu tentu diameternya lebih besar ya daripada A delta. Paham ya? Nah, kalau ahli fisiologis yang sensoris, dia beda lagi klasifikasinya ya. Ini dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4 ya. Namun sama ya maksudnya. 1, 2, 3 overlap lah dengan yang klasifikasi yang general. 1, 2, 3, 4 itu sama dengan A ya. Yang 4 itu 1, 2, 3. 4 itu sama dengan delta. Kok delta sih C ya. Nah, 1 nanti dibagi 2, 1A dan 1B ya. Nah, ini fungsi-fungsi sensorisnya. Jadi kalau terkait dengan keseimbangan gitu ya, dengan gerak itu dibawa oleh serabut-serabut syaraf yang diameternya besar. Karena memang butuh kecepatan gitu ya. Coba kalau lambat, saya ngomongnya baik semuanya kita ya kan? Ngomong kan butuh otot ya kan? Nah, itu jadi harus dibawa oleh syaraf yang cepat gitu. Nah, terus kemudian yang agak-agak ini yang kemarin ditanyakan, nah, dia ada A delta membawa respon nyeri. Ya. Lalu kemudian yang C juga membawa respon nyeri. Nah, berarti lebih cepat mana? A delta atau C? Ya, acute pain, nyeri akut berarti dibawa oleh A delta atau serabut tipe C? A delta, ya. Nah, nyeri yang kronis biasanya dibawa oleh serabut yang tipe C. Nah, dia pelan ya, tapi ada terus gitu ya. Nah, ini yang tipe yang tidak bermielin. Oke, nah itu sedikit tentang tipe-tipe. Nah, ini udah saya jelaskan kemarin, nggak saya jelasin lagi ya. Oke, ada pertanyaan tentang kuliah ini sebelum saya tutup slide-nya? Dok, izin bertanya, Dok. Iya, silahkan. Saya mau mengkonfirmasi, Dok. Jenis kanal itu kan ada 4 ya, Dok. Terus kalau misalnya berarti kalau untuk yang potensial aksi itu terjadinya hanya pada kanal voltase aja ya, Dok? Iya. Sedangkan 3 lainnya itu pada dendrit, potensial berjenjang. Reseptor. Ya, berarti 3-nya berjenjang, 1-nya voltase itu khusus untuk yang potensial aksi, gitu. Iya. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Oke, Mbak Tamina buka ini? Iya, Dokter. Ya, silahkan. Iya, Dokter. Tamina masih ragu terkait dengan periode refraktori tadi, Dokter. Kan itu kan kalau misalnya ketika neuron tidak berespon, nanti itu ada terbagi 2 kan, Dokter, absolut sama alternatif. Relatif. Oh iya, relatif. Ya. Nah, ya, Dokter, itu masih kurang paham Tamina, Dokter. Oh iya, Jadi kalau misalnya dia yang absolut, sampai mana tadi, Mbak? Nih ya, sepertiga. Mulai dari firing level, ya yang hijau-hijau ini, sampai sepertiga repolarisasi. Ya. Nah, sedangkan kalau dari yang sini, ini yang periode refraktori yang relatif. Begitu. Jadi, ini kalau lagi proses seperti ini, datang stimulus, gitu ya. Datang stimulus, kemudian di akson hiloknya gitu ya, nyampe di sana, walaupun dia kuat, nggak bisa kan kebentuk potensial aksi lagi. Kebayang nggak? Karena apa tadi? Kanal natriumnya kenapa?
Jenuh. Di sini masih jenuh, ya kan? Masih jenuh dan pintu inaktivasinya masih aktif. Yang pintu inaktif. Iya, pintu inaktivasi masih aktif. Gambarnya mana ya? Nah, ini ya. Oke, ini masih aktif di sini. Sehingga nggak bisa ada stimulus lain pun yang kuat begitu, nggak bisa membuka kanal ini tadi, kanal natriumnya. Tapi, nah, ketika misalnya potensial aksi itu belum nyampe loh ke ujung, ya, belum nyampe selesai, tapi ada stimulus datang yang lebih kuat. Nah, itu kan natrium bisa lagi nambah masuk, sehingga belum sampai ke periode hyperpolarisasi, dia udah bisa bentuk lagi potensial aksinya. Gitu. Kebayang ya Mbak Tamina ya? Ya, jadi kalaupun teman-teman bayangkan proses seperti itu loh, sumasi temporal, ya kan? Satu neuron bisa menstimulasi secara cepat neuron lain, ya nggak? Ya, itu tapi nggak bisa terjadi dalam waktu cuma apa istilahnya firing, pasti harus butuh jeda. Itu loh maksudnya, ya. Jadi nggak bisa dalam waktu baru aja kebuka kanal natriumnya datang lagi stimulus, ya, stimulasi lagi nggak bisa Mbak. Jadi itu maksudnya misalnya kayak yang sumasi temporal itu tadi, ya. Oke. Terima kasih dokter. Sudah bisa dipahami? Bisa dokter. Iya, kita ke pertanyaan yang tipe-tipe itu tadi ya, tipe-tipe neuron ya. Itu kayaknya kuliah pertama ya. Saya keluarin slide ini dulu. Oke. Malah kuliah kedua, sorry. Nah, ini tipe-tipe neuron nih. Izin share screen lagi ya. Oke, ini ya tipe-tipenya. Nah, kalau misalnya yang pertanyaan dari temennya tadi, aduh siapa ya yang bertanya? Ini efeknya nih kalau mahasiswanya banyak nih. Nah ini soma ya. Kalau ini kan jelas ya. Maka namanya zona inputnya adalah di sini, ya kan? Nah, ini dendrit dan somanya. Di sini adalah zona konduksi, di sini nanti adalah zona output, ya. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaannya? Dia bingung ya. Somanya kan di sini, ya. Terus bagaimana apakah ini ada koneksi nih dengan neuron lain begitu ya, Mbak ya? Mbak Harni tadi ya yang nanya ya. Ya kan? Mbak Harni. Ya. Jadi ini zona reseptifnya malah di sini, Mbak. Bukan di somanya di sini. Jadi di dendritnya. Nah, ini yang zona reseptif. Kalau si somanya di sini tadi, dia malah tidak jadi zona reseptif. Gitu, ya. Jadi dia adanya di mana? Nah, ini biasanya di saraf perifer gitu ya. Nah, di ganglia dorsal ya di dekat dengan korda spinalis. Nah, atau ganglia sensoris dari syaraf kranialis. Itu kan dia bisa bersinaps di beberapa tempat gitu ya. Nah, jadi somanya ini tadi fungsinya bukan sebagai zona reseptif begitu. Jadi dia memang cuma untuk membuat apa istilahnya memastikan metabolisme dari neuronnya ini berjalan dengan baik. Gitu. Jadi penerimanya hanya si dendrit. Gitu ya Mbak Harni ya. Baik dok, terima kasih. Iya. Ya. Sip. Kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliahnya. Izin bertanya dok. Oh ya, silakan Mas Reza. Satu pertanyaan lagi. Tadi tentang di gradient potensial yang bagian excitatory itu kan ada peran dari ion natrium dan kalium. Jadi natriumnya masuk, kaliumnya keluar. Nah itu perbandingannya berapa ya dok? Sehingga bisa, kalau NAK ATPase kan 3 natrium 2 kalium. Nah kalau yang di eksitasi itu berapa dok? Kan harus positif dalamnya ya, berarti kalau depolarisasi. Ya, jadi yang tadi gambar di tabel itu ya. Nah pada saat EPSP itu bisa jadi
nanti terjadi exchange gitu ya, Mas Reza. Tadi kalau yang NaK ATPase pergantiannya adalah 3 natrium masuk keluar, terus 2 kalium yang masuk gitu. Nah, kalau yang seperti yang tadi dijelaskan di gambar itu tadi Mas Reza, masalahnya ketika kalau misalnya tipe kanalnya seperti itu, ketika natriumnya masuk, terus kaliumnya keluar, ada lagi ion tadi yang masuk Mas Reza, tapi Mas Reza nggak lihat. Apa ion yang lain yang juga masuk? Kalsium ya, Dok? Kalsium, ya kan? Kalsium muatannya apa? Positif, ya kan? 2. Ya, jadi kalaupun nanti natrium, kalsium masuk satu-satu, gitu. Sebenarnya kita ion ini nggak bisa ngomongin satu-satu gitu ya. Nah, nggak bisa dihitung satu-satu sebenarnya. Cuma kalau pompa NaK ATPase ini kenapa bisa dihitung? Karena dia butuh energi, Mas Reza. Nah, dia butuh energi. Jadi natrium, kalsium masuk kan muatan positif. Jadi kalaupun kalium keluar, jadi dia nggak masalah. Dia tetap di dalamnya itu akan terjadi eksitasi. Gitu ya, Mas Reza? Ya, baik, Dok. Terima kasih. Ya, kalau itu kan kerjanya nggak pakai energi ya. Tapi kalau si NaK ATPase itu kan pakai energi ya, pakai ATP. Jadi 1 ATP itu akan membuat 3 natriumnya keluar, 2 kali masuk. Nah, itu makanya bisa dihitung. Tapi kalau rush, kanal kebuka terus rush ion gitu ya, nah itu susah di ininya. Oke deh, gitu ya. Bagus-bagus pertanyaannya ya. Saya seneng nih sama angkatannya aktif-aktif ya. Oke, kita ketemu lagi Rabu berarti ya jam 1, Mas Reza? Ya, insya Allah. Oke, kalau begitu kita bisa akhiri kuliahnya. Ya, saya 1 jam aja karena toh sebelum kuliah kalian udah belajar kan? Ya, jadi nggak korupsi waktu gitu loh. Masa demi syaraf kalian belajar 3-5 jam gitu demi hormon nggak belajar kan? Jangan ya. Kuliah hormon sama dokter jajar. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, dokter. Terima kasih. Selalu, dok. Amin. Terima kasih, dokter. Sukses selalu. Mas Nuntas. Belum lah. Oh, rekodnya dimatiin dulu aja. Rekodnya